Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Makassar dari jurusan Fisika Prodi Pendidikan kelas Pendidikan Fisika angkatan 2018 kelompok 6 telah menyusun rancangan percobaan untuk pembelajaran fisika di SMA. Nah, rancangan yang kami susun ini khususnya untuk kelas 11. Judulnya Getaran Harmonis Sederhana. Saya Nur Sadikin selaku pemateri pertama akan menyampaikan terkait dengan kompetensi dasarnya, tujuan percobaannya, hipotesis, identifikasi variabel, dan alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan pada percobaan ini. Jadi kita langsung saja masuk ke kompetensi dasarnya. KD-nya itu adalah 4.11. Bunyinya melakukan percobaan getaran harmonis pada ayunan sederhana dan atau getaran pegas. Berikut presentasi hasil percobaannya serta makna fisiknya. Sekarang tujuan percobaan dari rancangan yang telah kami buat ini, yang pertama adalah menyelidiki hubungan antar gaya dan pertambahan panjang pegas. Yang kedua, menyelidiki hubungan antara gaya dan periode getaran pegas. Yang ketiga, menyelidiki pengaruh panjang tali terhadap periode getaran ayunan bandul sederhana. Yang keempat, menyelidiki pengaruh massa bola terhadap periode getaran ayunan bandul sederhana. Yang kelima, menghitung percepatan gravitasi dengan metode ayunan bandul sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah yang telah kami susun pada rancangan kami ini, yang pertama, bagaimanakah hubungan antar gaya dan pertambahan panjang pegas. Yang kedua, bagaimanakah hubungan antar gaya dan periode getaran pegas. Yang ketiga, bagaimanakah hubungan panjang tali terhadap periode getaran ayunan bandul sederhana. Yang keempat, bagaimanakah hubungan massa bola terhadap periode getaran ayunan bandul sederhana. Dan yang kelima, berapakah percepatan gravitasi yang diperoleh dengan metode ayunan bandul sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke bagian hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah kita susun sebelumnya. Nah, jadi di sini jawaban sementaranya itu adalah yang pertama, gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Yang kedua, gaya berbanding lurus dengan periode getaran pegas. Yang ketiga, panjang tali berbanding terbalik dengan periode getaran ayunan bandul sederhana. Yang keempat, massa bola berbanding lurus terhadap periode getaran ayunan bandul sederhana. Yang kelima, percepatan gravitasi yang diperoleh dengan menggunakan metode ayunan bandul sederhana itu 9,8 meter per sekon pangkat 2. Sekarang kita masuk ke bagian identifikasi variabel. Jadi pada percobaan ini terdapat 4 kegiatan. Nah, kegiatan pertama itu mencari hubungan antara gaya dengan perubahan panjang pada pegas. Jadi di sini variabelnya itu ada 3 ya, variabel respon, manipulasi, dan kontrol. Variabel manipulasi itu adalah variabel yang disengaja dibuat sembarang atau dimanipulasi. Nah, dari variabel manipulasi nanti ini muncullah variabel respon, di mana variabel respon ini terikat terhadap variabel manipulasi. Kemudian ada variabel kontrol, di mana variabel kontrol ini disengaja dibuat tetap, tidak diubah-ubah. Jadi yang pertama, variabel manipulasi pada kegiatan pertama ini adalah massa beban, di mana satuannya itu kilogram. Kemudian variabel responnya itu pertambahan panjang pegas atau delta X yang satuan nya itu meter. Kemudian ada variabel kontrol atau variabel yang sengaja dibuat tetap tadi, yaitu konstanta pegas atau K, di mana satuannya itu Newton per meter. Kemudian kegiatan yang kedua adalah mencari hubungan antara gaya dengan periode getaran pegas. Nah, di sini variabel manipulasinya itu adalah massa beban. Dari massa beban nanti diperolehlah gaya berat dari beban. Kemudian variabel responnya itu periode getaran pegas atau biasa disingkat dengan T, di mana satunya itu sekon. Kemudian variabel kontrol yaitu konstanta pegas atau biasa disingkat K dengan satuan Newton per meter. Nah, sekarang kegiatan ketiga. Pada kegiatan ketiga itu kita mencari hubungan antara panjang tali dengan periode ayunan bandul sederhana. Nah, di sini variabel manipulasinya itu adalah panjang tali. Di sini panjang tali kita sengaja ubah-ubah panjangnya seperti itu ya, dengan satuan meter. Kemudian variabel respon, di mana variabel responnya itu adalah
periode ayunan bandul sederhana atau biasa disingkat T dalam satuan sekon. Kemudian variabel kontrolnya itu adalah massa bandul dalam satuan kilogram. Nah, sekarang kegiatan keempat, di mana kegiatan keempat itu adalah kegiatannya mencari hubungan antara massa bandul dengan periode ayunan bandul. Nah, di sini variabel manipulasinya adalah massa bandul dalam satuan kilogram. Variabel responnya itu adalah periode ayunan bandul sederhana atau T yang dalam satuan sekon. Kemudian variabel kontrolnya panjang tali yang dalam satuan meter. Nah, sekarang kita masuk ke bagian alat dan bahan. Alat-alat dan bahan apa saja yang akan kita butuhkan pada percobaan ini? Yang pertama itu adalah neraca Ohaus 2610 gram, satu buah. Nah, neraca Ohaus ini digunakan untuk menimbang atau mengukur massa dari beban-beban yang akan kita gunakan. Kemudian ada batang statif, satu set, mister atau penggaris ya. Saya kira mister dan penggaris kalian sudah tahu fungsinya, yaitu mengukur panjang. Kemudian pegas spiral, satu buah, beban variasi 3 buah, tali secukupnya, bandul dengan massa berbeda. Dan yang terakhir stopwatch untuk mengukur waktu, seperti itu. Nah, untuk pemaparan selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Emmanuel Iglesias Rapun. Silakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Pada percobaan kali ini terdapat 4 kegiatan yang akan kita lakukan. Pada kegiatan pertama, yaitu menyelidiki hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengukur massa tiap beban menggunakan neraca Ohaus 2610 gram. Setelah itu kita merangkai alat percobaan seperti pada gambar. Langkah yang ketiga, kita mengukur panjang awal pegas sebelum digantungkan beban. Langkah yang keempat, gantungkan beban pada pegas, kemudian ukur panjang pegas yang telah mengalami perubahan. Langkah yang kelima, ulangi kegiatan yang keempat untuk setiap beban yang telah kita ukur massanya. Setelah itu, kita catat hasil yang kita peroleh. Kemudian pada kegiatan yang kedua, yaitu menyelidiki hubungan antara gaya dan periode getaran pegas, yaitu untuk rangkaiannya masih sama dengan kegiatan yang pertama. Setelah itu, kita gantungkan beban pada pegas. Setelah setimbang, angka yang ketiga, kita memberikan simpangan sekitar 2 cm dengan cara menarik pegas ke bawah sekitar 2 cm. Setelah itu, lepaskan dan biarkan pegas bergetar. Setelah itu, kita menghitung waktu yang diperlukan untuk pegas bergetar sebanyak 5 kali getaran. Nah, lakukan kegiatan tersebut untuk massa beban yang berbeda. Setelah itu, catat hasil pengamatan. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu menyelidiki pengaruh panjang tali terhadap periode getaran bandul sederhana. Langkah yang kita lakukan yaitu yang pertama, mengukur panjang tali. Kemudian yang kedua, merangkai alat seperti pada gambar. Yang ketiga, kita memberikan simpangan pada bandul kurang lebih 5 derajat. Setelah itu, dilepas sehingga bandul akan bergetar. Ukur waktu yang diperlukan bandul untuk bergetar sebanyak 5 kali getaran. Setelah itu, ulangi kegiatan tersebut untuk setiap panjang tali yang berbeda dan catat hasil yang telah kita peroleh. Kemudian kegiatan yang keempat, menyelidiki pengaruh massa bandul terhadap periode getaran atau ayunan bandul sederhana, yaitu yang pertama, ukur setiap massa bola dan panjang tali. Setelah itu, rangkai alat seperti pada gambar. Untuk bola pertama, ukur waktu yang diperlukan untuk bandul bergetar sebanyak 5 getaran. Kemudian ulangi kegiatan tersebut untuk bola yang kedua dan yang ketiga dengan panjang tali yang sama. Dari keempat kegiatan yang telah kita lakukan, maka kami memperoleh hasil sebagai berikut, di mana untuk kegiatan pertama panjang awal pegasnya yaitu 7,8 cm. Bisa kita lihat. Selanjutnya untuk kegiatan yang kedua, kami memperoleh konstanta pegas yang digunakan yaitu 12,64 Newton per meter,
dan hasil yang kami peroleh seperti pada gambar. Selanjutnya untuk kegiatan yang ketiga, massa bandul yang kami gunakan yaitu 69,6 gram dan hasil yang kami peroleh seperti yang terlihat. Selanjutnya untuk kegiatan yang keempat, kami menggunakan tali dengan panjang 30 cm dan hasil yang kami peroleh seperti yang terlihat pada gambar. Baik, untuk analisis data yang kami lakukan, yaitu yang pertama, membuat grafik hubungan antar gaya dan perubahan panjang pada pegas menggunakan tabel hasil pengamatan pada kegiatan yang pertama. Grafik yang kami peroleh seperti terlihat, di mana pada grafik terlihat bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula perubahan panjang yang terjadi pada pegas. Selanjutnya, analisis data yang kedua yang kami lakukan dengan membuat hubungan antara gaya dan periode pada getaran pegas, di mana pada analisis yang kedua ini kami mengkuadratkan data periode yang telah kami peroleh seperti terlihat pada tabel. Setelah itu, kami membuat grafik berdasarkan tabel tersebut dan diperoleh bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula periode kuadrat yang terjadi pada pegas. Setelah itu, kami juga membuat grafik hubungan antara panjang tali dan periode pada getaran atau ayunan bandul dengan cara yang sama pada kegiatan yang kedua, yaitu mengkuadratkan data periodenya terlebih dahulu. Setelah itu diplot ke dalam grafik dan diperoleh grafik seperti yang terlihat. Pada grafik tersebut terlihat bahwa semakin besar panjang tali, maka semakin besar periode kuadrat yang terjadi pada ayunan bandul. Selanjutnya untuk analisis data yang keempat, data yang kami peroleh pada tabel kegiatan 4, kemudian kami kuadratkan periodenya seperti pada analisis data nomor 2 dan yang nomor 3. Setelah itu, setelah kami kuadratkan seperti yang terlihat pada layar, kami memplot data tersebut ke dalam grafik. Pada grafik terlihat bahwa ketika massa bandul dinaikkan, periode kuadrat pegas memiliki kemungkinan untuk naik dan turun, sehingga dapat disimpulkan bahwa massa bandul tidak memiliki hubungan terhadap periode kuadrat ayunan. Untuk analisis data yang kelima, kami menggunakan data pada kegiatan yang ketiga. Setelah itu, dengan menggunakan persamaan G sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat, maka diperoleh nilai percepatan gravitasi sebagai berikut. Nilai-nilai tersebut kemudian dirata-ratakan sehingga diperoleh nilai percepatan gravitasi pada praktikum ini sebesar 10,028 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, untuk pembahasan dan kesimpulan serta saran akan disampaikan oleh Kak Fitra. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh Saudara Immanuel. Berdasarkan praktikum tersebut, kami membahas mengenai praktikum ini terdiri dari 4 kegiatan yang tujuannya untuk menyelidiki hubungan antara gaya dan perubahan panjang pegas, menyelidiki hubungan antara gaya dan periode getaran pegas, menyelidiki hubungan antara panjang tali dan periode ayunan bandul, menyelidiki hubungan massa bandul dan periode ayunan bandul, serta menghitung percepatan gravitasi dengan menggunakan metode ayunan bandul sederhana. Nah, pada kegiatan pertama digunakan 3 macam beban untuk menyelidiki hubungan antara gaya dan perubahan panjang pegas. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa gaya berbanding lurus dengan perubahan panjang pegas. Semakin besar gaya, di mana dalam hal ini diinterpretasikan dengan massa, maka semakin besar pula perubahan panjang yang terjadi pada pegas. Begitupun sebaliknya, kegiatan kedua menggunakan 3 macam beban untuk menyelidiki hubungan antara gaya dan periode getaran pegas.
Hasil yang diperoleh yaitu bahwa gaya berbanding secara eksponensial dengan periode pegas, yang mana gaya berbanding lurus dengan periode kuadrat getaran pegas. Semakin besar gaya, di mana dalam hal ini diinterpretasikan dengan massa, maka semakin besar periode kuadrat getaran pegas. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, pada kegiatan ketiga, digunakan 3 panjang tali yang berbeda untuk menyelidiki hubungan antara panjang tali dan periode ayunan bandul. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa panjang tali berbanding secara eksponensial dengan periode ayunan bandul, yang mana panjang tali berbanding lurus dengan periode kuadrat ayunan bandul. Semakin besar panjang tali, maka semakin besar periode kuadrat ayunan bandul. Begitupun sebaliknya. Kemudian pada kegiatan 4 digunakan 3 bandul dengan massa yang berbeda untuk menyelidiki hubungan antara massa bandul dan periode ayunan bandul. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa perubahan massa bandul tidak mempengaruhi periode ayunan bandul. Adapun perbedaan nilai yang disebabkan dari kesalahan pengukuran oleh praktikan dengan menggunakan hasil dari kegiatan ketiga, maka dihitunglah nilai percepatan gravitasi berdasarkan metode ayunan bandul, dan diperoleh nilai G sama dengan 0,028 meter per second kuadrat, yang mana memiliki perbedaan yang kecil terhadap nilai gravitasi secara teori yang bernilai 9,8 meter per second kuadrat. Berdasarkan praktikum yang kami lakukan, adapun kesimpulan yang kami peroleh, yang pertama, gaya berbanding lurus dengan perubahan panjang pegas. Semakin besar gaya, maka semakin besar pula perubahan panjang yang terjadi pada pegas. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, gaya berbanding lurus dengan periode kuadrat getaran pegas. Semakin besar gaya, maka semakin besar periode kuadrat getaran pegas. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, panjang tali berbanding secara eksponensial dengan periode ayunan bandul, yang mana panjang tali berbanding lurus dengan periode kuadrat ayunan bandul. Semakin besar panjang tali, maka semakin besar periode kuadrat ayunan bandul. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, massa bandul tidak mempengaruhi periode ayunan bandul. Yang kelima, nilai percepatan gravitasi diperoleh sebesar 10,028 meter per second kuadrat. Demikianlah yang bisa kami sampaikan terkait dengan rencana percobaan kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.